Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Saya akan melanjutkan pembahasan soal TUN Matematika SMP tahun 2019-2020. Hari ini akan dibahas dari soal nomor 6. 6 tahun yang lalu usia Alden sepertiga usianya sekarang. Usia Alden 7 tahun yang akan datang adalah berapa tahun gitu ya. Oke, jadi untuk jawab soal ini biasakan untuk mempermudah gitu ya. Kita buat model matematikanya, kita ubah jadi X. Ya, usia Alden sekarang. Misalkan usia Alden sekarang itu sebagai X. Otomatis 6 tahun yang lalu usianya Alden itu kan X dikurang 6. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal. Di soal 6 tahun yang lalu usia Alden sepertiga usianya sekarang. Berarti 6 tahun yang lalu kan ini. X dikurang 6 sama dengan 1/3 usianya sekarang. Usianya sekarang kan X. Jadi 1/3 X gitu. Nah, ini adalah aplikasi dari persamaan gitu kan. Nah, ini tinggal kita hitung yang X kita gabung dengan yang X, angka dengan angka. Jadi 6-nya kita pindah ke sini, tadinya negatif jadi positif. Yang ini tadinya positif, kita pindah ke kiri maka jadi negatif. Jadi X dikurang 1/3. X sama dengan 6. Nah, untuk mempermudah teman-teman hitungan biar nggak pakai pecahan, kita tinggal kalikan dengan ini aja. Kita kalikan dengan 3 ya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 3. Jadi X kali 3 gitu kan. 3X negatif 1/3 X dikali 3 berarti kan negatif X. 6 kali 3 18. Jadi nggak perlu pakai pecahan ya. Nah 3X dikurangi X kan 2X sama dengan 18. Maka X sama dengan 9. Jadi usia Alden sekarang itu 9 tahun. Nah yang ditanya usia Alden 7 tahun yang akan datang. Ya kalau 7 tahun yang akan datang ya berarti kan usia sekarang ditambah 7 tahun gitu. Jadi X tambah 7. X-nya tadi 9. Tambah 7. Maka 16 tahun. Gitu. Ini untuk jawaban soal nomor 6. Maka jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Penyelesaian dari 1 dikurang 2. X per 3 dikurang X kurang dari atau sama kurang dari 1/2 adalah. Oke. Nah ini sama kayak tadi ya. Jawabnya untuk memudahkan teman-teman biar nggak ngitung pakai pecahan, kita kali aja. Ini kan ada 3 dan 2, berarti kita kalikan dengan KPK-nya dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 kan 6, berarti kita kalikan dengan 6. Oke. Ini kan satu ini ya, berarti tinggal 6 dibagi 3 gitu kan. 6 bagi 3 kan 2, maka jadi 2 dikali 1 dikurang 2X. Kemudian ini negatif X dikali 6 berarti negatif 6X. Kurang dari, nah 6 bagi 2, 3 gitu ya. Kalau ada yang nggak paham tulis di kolom komentar, nanti saya bahas khusus soal yang teman-teman nggak paham. Khusus penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti ini kan kita kalikan 2 kali 1 gitu kan 2. Kemudian 2 kali negatif 2X berarti negatif 4X. Jadi gini, 2 dikurang 4X dikurang 6X kurang dari 3 gitu. Nah, kemudian ini negatif 4X dikurang 6X kan bisa kita hitung karena dia sejenis. Jadi negatif 10X. 2-nya kita pindah ke sini. Jadi negatif 10X kurang dari 3. Tadinya positif kan pindah berarti jadi dikurang 2. Nah, negatif 10X berarti 3 kurang 2 kan 1. Nah, karena ini dibagi oleh negatif, ingat dalam pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan negatif maka tanda akan berubah. Oke, karena ini dibagi dengan negatif, jadi tadinya kurang dari maka berubah jadi lebih dari. Maka X-nya lebih dari ini 1 per negatif 10. Maka untuk soal nomor 7 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah taman akan dibangun oleh 40 pekerja dan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari. Setelah dikerjakan selama 10 hari, 15 pekerja berhenti. Agar pembangunan taman tetap selesai menggunakan pekerja yang tersisa, maka tambahan waktu yang diperlukan adalah hari. Nah, untuk menjawab soal ini, kita buat dulu, tadi kan pekerjanya ada 40 pekerja. Nah, dia itu akan menyelesaikan selama 40 hari tadinya. Tapi kan di soal sudah disampaikan bahwa setelah dikerjakan selama 10 hari, nah berarti kan 40 dikurang 10. Jadi sisanya tinggal 30 hari. Nih yang 40 pekerja itu akan menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Gitu kan. Kemudian tetapi yang jadi kendala adalah 15 pekerjanya berhenti. Otomatis pekerja tersisa hanya 25 orang. Gitu kan. Karena 15-nya berhenti. Nah, karena 25 orang ini sisanya 25 orang berarti harinya berarti kan membutuhkan hari lebih banyak gitu. Karena pekerjaannya lebih sedikit. Ini yang disebut dengan
perbandingan berbalik nilai. Jadi dalam menjawabnya ini 40 per 25, ini tinggal dibalik. Jadi X per 30. Gitu. Nah, kemudian tinggal kita kali silang, berarti 40 kali 30, 25 kali X, gitu kan. Jadi 1200 sama dengan 25X, X berarti sama dengan 1200 dibagi 25. Maka X-nya 48. Jadi kalau pekerjanya 25 orang, maka akan selesai dalam 48 hari. Yang ditanya di soal itu, agar pembangunan taman tetap selesai menggunakan pekerja yang tersisa, maka tambahan waktu yang diperlukan adalah, nah ini berarti kan 48 dikurang 30 gitu kan. Kan tadinya kan selesai 30 hari gitu. Maka 18. Jadi tambahan waktu yang diperlukan itu adalah 18 hari. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan grafik tarif taksi yang dinaiki Rio berikut. Uang yang harus dibayar Rio jika dia menempuh jarak sejauh 15 km adalah. Oke, ini adalah grafiknya. Nah, langsung aja nih saya buatkan tabel. Dari grafik ini kan pas 0 sampai 2 kan 10. Kemudian dari 2 itu ke 22 kan gitu. Artinya dari sini per kilonya itu dari 0 sampai 2 kilo itu kan ini bedanya 12. Dari 22 ke 34 ini juga 12. Lihat, setiap 2 kilo itu bertambahnya 12. Oke? Artinya tinggal ditambah 12, 12, 12. Nah, setelah sampai di 14, kan ke 15 itu berarti setengahnya. Ya kan? 12 itu kan setiap 2 kilo, berarti 1 kilonya kan 6. Maka dari sampai sini nih, 94 tinggal ditambah 6. Maka 100.000 jawabannya. Nomor 9, maka jawabannya A. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Pak Leo menjual sepeda gunung seharga 1.400.000 dan ternyata ia rugi 30% dari penjualan tersebut. Harga beli sepeda tersebut adalah. Nah, ini untuk menjawab soal ini, harga beli sama dengan 100 per 100 dikurang persentase rugi dikali harga jual gitu ya. Nah, otomatis 100 per 100 dikurang 30 kan, ruginya kan 30%, berarti kita kurang 30. Dikali harga jualnya 1.400.000. Maka 100 per 70 dikali 1.400.000. Nah, ini tinggal 140 bagi 70 aja kan 2. Jadi 20.000 kali 100, jadi 2 juta. Maka harga belinya 2 juta. Gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah D. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terutama buat siswa-siswi yang lagi kelas 9 SMP yang kemarin habis TO. Silakan dipelajari lagi soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.